Selamat malam, Pak Timothy. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan ada Bernardo Satrio, Vera Yuniar, Evan Albert, Fania Claresta, Laurencia Feren, Audrey Viana, dan Talita Sabrina. Yang pertama ini ada bagian 1 pendahuluan. Yang pertama ada profil perusahaan dari Lumos sendiri. Lumos sendiri berlokasi di Kota Bogor yang berdiri pada 24 Desember 2020, dan Lumos juga memiliki konsep untuk take away dan tidak menyediakan tempat yang banyak untuk dine-in. Selain menyediakan minuman, coffee dan non-coffee, terdapat juga makanan ringan yang tersedia. Untuk visi dan visinya menjadikan Lumos Coffee sebagai tempat dan rasa untuk dikenang bagi para pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, produk yang berkualitas, serta tempat dan atmosfer yang nyaman, sehingga menjadikan Lumos Coffee sebagai pilihan utama. Dan untuk misinya, yang pertama itu ada berkomitmen untuk membuat tim yang solid yang dapat menjalin secara profesional serta mempunyai etika bisnis yang baik. Yang kedua itu menjaga standarisasi dalam menyediakan makanan dan minuman yang bervariatif dan higienis dengan harga yang bersaing. Dan yang terakhir itu kami berkeyakinan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci untuk keberhasilan Lumos Coffee dalam memperoleh keuntungan, mempertahankan keberadaan, dan mencapai pertumbuhan. Selanjutnya ini adalah struktur perusahaan. Yang pertama itu ada owner, di bawahnya ada manajer operasi, dan di bawahnya itu ada waiters, kasir, dan barista. Untuk latar belakang sendiri ini dari bisnisnya ini itu ada kerugian operasionalnya. Yang pertama itu ada tidak balance antara realita inventory yang digunakan dengan inventory yang terpakai sesuai penjualannya. Yang kedua itu ada pencatatan dan perhitungan kurang, seharusnya belanja bisa untuk 1 bulan tetapi sudah habis dalam waktu sebulan itu. Dan yang ketiga itu ada pesanan yang dibuat tidak optimal karena tidak ada jadwalnya restock. Identifikasi masalah, ada penyebabnya, perhitungan inventory manual, tidak ada jadwal restock, dan human error, akibatnya kerugian operasional. Lalu bagian 2-nya ada problem statement. Permasalahan yang pertama, permasalahan di Lumos Coffee ini ada di bagian inventory. Yang pertama, sering terjadi kesalahan di pencatatan, baik pemasukan maupun pengeluaran. Yang kedua, belum ada sistem yang memadai yang menghasilkan solusi untuk permasalahan tersebut. Yang ketiga, tidak ada perhitungan yang jelas yang dampaknya bisa mengurangi pemasukan atau pendapatan. Yang terakhir sendiri ada human error, yang dimana kesalahan manusia ini bisa berdampak juga untuk pengurangan atau pengurangan dari pendapatan. Yang kedua ada target user. Target user yang pertama itu ada karyawan bagian gudang atau inventory. Yang kedua ada pegawai Lumos Coffee. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian proses bisnis atau DFD. Seperti biasa, seperti di coffee shop lainnya, customer mengorder, memilih menu, pembayaran, baik secara cash maupun aplikasi. Setelah terkonfirmasi, akan dimasukkan ke data pemesanan. Setelah masuk data ke pemesanan, akan dimasukkan ke bagian pembuatan. Yang pertama ada bahan baku, pengukuran bahan, perancangan, racikan kopi. Lalu akan mengecek penyediaan gelas atau botol kopi, lalu menuangkan. Lalu ada data pesanan menu. Data pesanan menu ini kadang menjadi masalah di pencatatan inventory-nya sendiri. Yang selanjutnya ini di bagian 3 ada ideation. Pertama ini ideation statement-nya itu permasalahan yang terjadi di Lumos Coffee yang sudah tadi dijelaskan pada bagian kedua. Maka ideation statement yang kami buat ini kalimat intinya jadi acuan kami dalam membuat ide-ide alternatif solusi, yaitu membuat sistem inventory yang mampu mengurangi peluang terjadinya kerugian operasional. Untuk menilai alternatif yang kami usulkan, kita juga menilai dalam beberapa kriteria. Yang pertama itu siapa penggunanya, yang kedua itu berapa besar biaya yang diperlukan buat mewujudkan alternatif tersebut, yang ketiga itu biaya rutin maintenance yang akan menjadi biaya tetap perusahaan, yang keempat waktu yang diperlukan untuk mewujudkan ide alternatif, yang kelima ada tingkatan implementasi antar alternatif. Next. Berikut ini beberapa alternatif yang udah kami usulkan, ada 7 alternatif. Yang pertama itu pencatatan digital. Solusi ini diusulkan untuk dapat men-tracking setiap pengambilan bahan
baku. Jadi kekurangan dari alternatif ini tuh memerlukan modal yang cukup besar, tapi kelebihannya itu pencatatan inventory bakalan lebih proper dan juga dapat bisa ada tracking data. Yang kedua ini ada jadwal perhitungan stok. Jadwal perhitungan stok inventory ini untuk memperhitungkan safety stock dari inventory sehingga setiap bahan baku yang dibutuhkan nggak sampai habis. Jadi tujuannya itu mengurangi kegagalan pemenuhan permintaan akibat tidak adanya stok. Kekurangannya itu harus hire tenaga kerja yang memiliki ilmu dalam menghitung operasional inventory. Kelebihannya itu peluang terpenuhnya permintaan peningkatan. Yang ketiga ini usulannya Departemen Inventory, di mana bagian ini yang mengatur logistik agar dapat berjalan dengan sistematis untuk masuk dan keluarnya barang. Kekurangannya itu hire pekerja buat departemen baru, jadi biaya buat gajinya itu tambah naik, tapi kelebihannya ini lebih tertata dan adanya manajemen kontrol. Selanjutnya bakal dibahas oleh teman saya. Kemudian yang keempat ada pengecekan secara berkala, di mana cara kerjanya itu dengan mencocokkan seluruh perhitungan operasional setiap minggunya. Kekurangannya itu butuh waktu untuk rekap dan sifatnya itu repetitif atau berulang. Kelebihannya mengurangi peluang kehilangan atau ketidaksesuaian pencatatan stok inventory. Yang kelima ada sistem ERP, di mana sistem ini untuk mengelola inventory. Kekurangannya, tenaga kerjanya sulit beradaptasi, sistemnya rumit dan biaya yang tinggi. Sedangkan kelebihannya meningkatkan akurasi dan jadwal. Yang keenam ada kode barcode. Barcode dapat dipindai dan akan langsung terlacak inventory yang habis dan masih ada. Kekurangannya butuh sistem penunjang dan biaya. Kelebihannya efisiensi waktu, tidak perlu menghitung satu persatu. Lalu yang terakhir ada penulisan nama penanggung jawab. Untuk setiap kegiatan dapat ter-tracking siapa yang melakukannya. Kelebihannya dapat mengurangi human error jika karyawan yang sering melakukan kesalahan. Boleh di next. Nah, dari ketujuh alternatif ini, kami membuat matriks perbandingan berdasarkan kriteria yang kami tetapkan. Dari perbandingan ini, kami memilih penggabungan antara alternatif 1 dengan alternatif 7, karena kedua alternatif ini relatif mudah dilaksanakan dan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi operasional. Alternatif ini juga dapat digunakan untuk seluruh karyawan dan adanya database uang proper untuk dapat tracking data jika terjadi kejanggalan. Next. Nah, solusi yang dipilihnya ini pencatatan digital dengan penulisan nama, penanggung jawab, alasannya. Yang pertama itu alternatif ini lebih mudah dilaksanakan. Yang kedua, melakukan tracking data itu lebih mudah. Yang ketiga, solusi ini dapat digunakan dan berguna untuk seluruh karyawan. Yang keempat, dapat digunakan untuk jangka panjang. Next. Selanjutnya ada bagian perancangan. Nah, di awal ini, di minimum viable product ini, pada tahap awalnya terdapat warung kopi tanpa sistem pencatatan. Selanjutnya, coffee shop dengan sistem pencatatan manual, dan di minimum viable product-nya ini ada coffee shop dengan sistem pencatatan digital melalui aplikasi. Selanjutnya, coffee shop dengan sistem pencatatan digital dan otomatis. Dan yang terakhir ada coffee shop dengan sistem pencatatan otomatis, tidak dibutuhkan sumber daya manusia. Next. Ya, kemudian berikutnya ada prototype. Di sini kita akan menunjukkan prototipenya. Nah, di sini udah terlihat cover dari pencatatan digital Lumos Coffee. Kemudian kita bisa langsung klik start di sini. Lalu kemudian di sini akan ditunjukkan ada identitas yang harus diisi, mulai dari nama dan juga jabatan yang akan menggunakan aplikasi ini. Kemudian kita langsung continue. Lalu di sini ada beberapa menu aktivitas yang ingin digunakan, ada mulai transaksi, penggunaan bahan, data inventory, dan pengajuan barang. Bisa langsung diklik yang bagian transaksi yang pertama. Nah, di sini muncul tanggal pesanan, lalu ada nama pelanggannya siapa, nomor pesanan, lalu menu yang diorder oleh pelanggan, lalu kemudian jumlahnya, lalu ada metode pembayaran yang digunakan. Kemudian bisa balik ke menu yang penggunaan bahan. Lalu di sini ada penggunaan bahan.
Untuk contohnya ada kopi susu Lumos Signature, bisa langsung diklik. Nah, di situ ada tanggal pembuatannya, lalu bahan-bahan yang digunakan apa saja, gitu. Lalu bisa balik. Nah, di situ ada done, artinya udah selesai di situ. Kemudian bisa back ke data inventory. Menu data inventory, di sini ada stok-stok dari bahan baku yang akan digunakan. Ada mulai dari kopi, contohnya milk, teh, dan sebagainya macamnya. Nah, kalau misalnya data inventory-nya ini udah mulai habis atau out of stock, kita bisa melakukan pengajuan barang di menu pengajuan barang. Bisa langsung diklik di situ, keluar pengajuan dari departemen mana, untuk departemen mana, lalu ada list-list stok dari bahan baku yang ingin dipesan. Kemudian ada detailnya, di sini ada tanggal pengajuan dan juga tanggal barang akan diambil. Lalu di situ bisa klik send request juga, langsung done. Lalu bisa back to home untuk kembali ke awal. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bagian implementasi. Yang pertama itu ada timeline atau roadmap. Yang pertama itu ada brainstorming, di mana dilakukan pada tanggal 17 Mei, yaitu melakukan brainstorming untuk merencanakan ide solusi. Lalu yang kedua itu dilaksanakan tanggal 22 Mei untuk melakukan analisis dari segi keuntungan dan kerugiannya untuk setiap ide solusi yang ditemukan. Lalu yang ketiga itu dilaksanakan pada tanggal 31 Mei, yaitu membuat tabel perbandingan antara semua ide solusi yang telah terkumpul. Yang keempat, di tanggal 7 Juni itu memilih satu solusi terbaik untuk diterapkan pada Lumos Coffee. Lalu yang kelima, diterapkan pada tanggal 14 Juni, yaitu membuat mock-up untuk aplikasi atau website untuk solusi tersebut. Lalu yang keenam itu tanggal 17 Juni, yaitu memulai untuk merancang sistem aplikasi atau website. Ketujuh itu tanggal 21 Juni, yaitu melakukan uji coba trial and error terhadap aplikasi atau website tersebut sampai aplikasi berjalan dengan lancar. Lalu yang terakhir itu dilaksanakan pada tanggal 25 Juni, yaitu melakukan sosialisasi dengan cara penggunaan aplikasi atau website terhadap karyawan di Lumos Coffee. Boleh di next. Kemudian ada KPI atau Key Performance Indicator. Di sini indikatornya ada 6. Yang pertama ada inventory akurasi, yang kedua ada out of stock rate-nya, berapa jumlah kehabisan stok, berapa banyak, kemudian ada error rate-nya, berapa kali aplikasi error, kemudian time access aplikasinya, kemudian ada juga customer retention rate-nya, bagaimana customer akan balik kembali, mungkin ada kecepatan dari aplikasi ini bisa membantu, kemudian ada payment conversion rate, di mana payment-nya bisa dilakukan dengan sukses, di mana weight-nya atau bobotnya ini dari inventory akurasinya ini 25, lalu out of stock rate-nya 20, error rate-nya 10, access time-nya 10, customer retention rate dan 20, kemudian payment conversion rate-nya 15 dengan total 100 di sini. Kemudian targetnya sendiri di sini untuk inventory akurasinya 95%, lalu aktualnya 93%. Kemudian untuk mendapatkan skornya tinggal dibagi aja, aktual bagi target, kemudian kali 100, nanti dapat skor dan juga final skornya. Lalu kita bisa lihat di sini jumlahnya 100, jadi cukup baik dari Key Performance Indicator untuk sistem pencatatan digital dari Lumos Coffee ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada rencana melakukan sosialisasi. Yang pertama ada pelatihan bagi para karyawan, di mana pelatihan ini lebih bersifat teoritis, di mana karyawan akan dijelaskan mengenai fitur-fitur serta fungsi dari aplikasi yang kita buat. Yang kedua ada simulasi. Simulasi ini bersifat seperti latihan praktek namun di luar jam kerja. Tujuannya untuk membuat karyawan lebih fasih dan mengenal fungsi dari setiap fiturnya. Yang ketiga ada uji coba. Uji coba ini dilakukan secara langsung oleh karyawan di jam kerja. Dan hal ini berguna untuk membiasakan pegawai dalam menggunakan aplikasi untuk kedepannya. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi digunakan sebagai tahap terakhir dalam rencana sosialisasi, di mana akan membahas hal apa saja yang dapat diimprove oleh pengembang aplikasi, selama aplikasi ini telah digunakan dalam tahap pelatihan sampai uji coba. Setelah evaluasi dan pengembangan sudah dilakukan, maka aplikasi sudah dapat digunakan oleh Lumos Coffee. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.